Novel Pagoda Emas Pancer dilanjut lagi di part yang ke-610 dengan judul kali ini Metode Paling Sederhana. Selamat mendengarkan kisah novel sastra bela diri ini. Pagoda Pancer 610. Novel sastra bela diri dan kultivasi berlanjut. Aula terbuka yang luas itu menyerupai cakram raksasa yang berdiri di bawah langit berbintang. Di atas panggung batu yang besar, Xiao Nunu terbentang di hadapannya sebuah patung burung dewa yang megah. Setengah hitam, setengah putih. Pola-pola dewa purba terjalin dan berkilauan di sekujur badannya, menimbulkan kekaguman. Ini adalah gagak ilahi hitam putih, suara Dewi Pembunuh mencapai telinga Xiao Nunu. Xiao Nunu terkejut, gagak ilahi hitam putih. Kemudian, kata-kata Dewi Pembunuh berikutnya membuatnya merinding, dan gagak ilahi hitam putih dari alam dewa sejati bawah. Xiao Nunu terkejut, alam dewa sejati bawah. Tunggu, bukankah itu patung batu? Sebelum Xiao Nunu sempat bertanya lebih lanjut, sebuah pemandangan tak terduga terjadi. Patung gagak ilahi hitam putih itu tiba-tiba memancarkan sinar cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya. Matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Wajah Xiao Nunu berubah. Ia hidup, atau lebih tepatnya, ia selalu hidup, hanya menyamar sebagai patung. Menangis, gagak dewa hitam putih itu melengking panjang dan tajam, lalu menggerakkan lengannya, mengirimkan hembusan angin menderu ke seluruh aula. Ia menatap Xiao Nunu dengan dingin, pola dewa di antara alisnya tiba-tiba bersinar. Detik berikutnya, seberkas cahaya putih tiba-tiba menyambar Xiao Nunu. Wosh! Cahaya putih itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, memancarkan kekuatan mengerikan yang merasuki segalanya. Tanpa sepatah kata pun, Xiao Nunu segera mengaktifkan domain badan tirannya dan melepaskan langkah melarikan diri langit Grandmis. Swiss, Xiao Nunu menghilang dari posisinya dengan kecepatan tinggi, menghindar 100 meter di belakang. Duar, cahaya putih itu menghantam tanah, mengirimkan riak energi yang berputar-putar dan bergelora. Meskipun Xiao Nunu menghindari pukulan itu, dampak dahsyatnya masih sedikit mengguncangnya. Dewa sejati tingkat rendah, ekspresi Xiao Nunu sangat serius. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan dewa sejati-sejati. Meskipun ia pernah bertemu Pak Tua Huangku sebelumnya di Laut Batas. Ia hanyalah mahiat. Pada saat ini, Xiao Nunu benar-benar merasakan tekanan mengerikan dari seorang pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati. Melihat Xiao Nunu telah menghindari serangan pertamanya, gagak ilahi hitam putih melancarkan serangan lainnya. Wush! Seberkas cahaya putih lain menembus Xiao Nunu. Sinar ini membelah ruang bagaikan pedang yang sangat tajam. Xiao Nunu tak berani gegabah dan terus menghindar. Bang! Sinar cahaya kedua menghantam dinding di belakangnya, langsung menembusnya. Setelah dua kali dihindari oleh Xiao Nunu, gagak ilahi hitam putih tampak sedikit kesal. Rasa dingin berkilat di matanya. Kemudian, dengan kepakan sayapnya, ia melompat ke udara, cakarnya yang tajam menancap ke depan. Detik berikutnya, bayangan cakar hantu raksasa menyelimuti Xiao Nunu. Bayangan ini, bagaikan jaring yang menutupi langit, tak hanya melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan, tetapi juga memenjarakan ruang di mana Xiao Nunu berada. Teleportasi Xiao Nunu sama sekali tidak efektif. Ia tak bisa menggunakan Grand Miss Escape Step. Karena itu, Xiao Nunu hanya bisa bertahan. Xiao Nunu memanggil perisai senjata magis kelas atas yang menantang surga. Bas! Perisai itu mengembang dengan cepat, berubah menjadi perisai raksasa dalam sekejap mata. Duar, bayangan cakar ilusi itu mendarat dengan keras di perisai. Dengan raungan yang memekakan telinga, perisai itu tertusuk, dan bayangan cakar itu melanjutkan serangannya tanpa henti. Xiao Nunu mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya dan melancarkan pukulan yang dahsyat. Shock Fist, sebuah pukulan yang diresapi kekuatan Shock Order meledak, menghantam bayangan cakar itu secara langsung. Duar, kekuatan dahsyat itu berbenturan, mengguncang langit dan bumi. Energi yang tak tertandingi berdesir melalui kehampaan, dan Xiao Nunu langsung terpental, setetes darah mengucur dari sudut mulutnya. Kekuatan yang mengerikan, Xiao Nunu tersungkur ke tanah, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Apakah ini kekuatan dari alam dewa virtual tingkat rendah? Bukan hanya senjata sihir kelas atas yang menantang surga yang tertembus, tetapi tinju kejut yang dipenuhi kekuatan keteraturan pun tak mampu menandinginya. Yang terpenting, gagak dewa hitam putih itu belum mengerahkan seluruh kekuatannya. 3 serangan, semuanya impulsif. Melihat Xiao Nunu hanya terluha, tidak terbunuh,
Gagak Dewa Hitam Putih agak terkejut. Kultivator lain di tahap tengah alam Dewa Kekosongan atas pasti sudah mati 3 kali. Namun, terlepas dari keterkejutannya, Gagak Dewa Hitam Putih tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskan Xiao Nunu. Pola-pola dewa di badannya menyala, dan sedetik kemudian, sesosok hantu gagak dewa, yang lebih besar dari aslinya, terbang ke angkasa. Angin dan guntur bergemuruh, dan langit serta bumi berubah warna. Hantu itu membentangkan sayapnya, memancarkan aura kehancuran. Pupil mata Xiao Nunu mengerut, dan wajahnya menjadi dingin. Namun, tepat ketika gagak dewa hitam putih hendak menyerang Xiao Nunu, suara Dewi Kematian kembali terdengar oleh Xiao Nunu. Katakan padanya kau boleh membawanya pergi. Xiao Nunu terkejut. Pergi dari sini. Apa maksudnya? Apakah gagak ilahi hitam putih terpenjara di sini? Tanpa ragu, Xiao Nunu berkata, aku bisa membawamu pergi dari sini. Gagak ilahi hitam putih tampak tercengang. Saat mengatakan ini, ia menatap Xiao Nunu dengan heran, tetapi itu hanya jeda singkat. Bayangan gagak ilahi di belakangnya menggulung kekuatan ilahi yang mengerikan dan menyerbu ke arah Xiao Nunu. Dewi Pembunuh terus berkata kepada Xiao Nunu, katakan padanya bahwa ia tidak bisa membunuhmu, jadi jangan sia-siakan usahamu. Tapi ia tidak akan bertahan lama. Xiao Nunu tidak ragu, ia menatap gagak ilahi hitam putih dan berkata, kau tidak bisa membunuhku, jadi jangan sia-siakan usahamu. Tapi kau tidak akan bertahan lama. Gagak ilahi hitam putih mengabaikannya, bayangannya terus mendekati Xiao Nunu, auranya begitu kuat sehingga sulit bagi makhluk hidup manapun untuk menahannya. Tepat ketika bayangan gagak itu mencapai Xiao Nunu berbicara lagi dengan suara berat, aku bisa menghancurkan formasi jiwa terlarang dewa. Tentu saja, Dewi Kehidupan dan Kematian juga telah mengucapkan kata-kata ini kepada Xiao Nunu. Namun, saat gagak ilahi hitam putih mendengar kata-kata formasi jiwa terlarang dewa, pupil matanya tiba-tiba mengerut. Detik berikutnya, dengan suara duar yang menggelegar, bayangan gagak yang menyerbu ke arah Xiao Nunu meledak di tengah penerbangan. Gelombang udara yang dahsyat berputar ke segala arah, seperti bintang yang meledak, menyapu seluruh aula. Xiao Nunu menghela napas lega. Nyaris saja, jika dia terkena, konsekuensinya akan sangat buruk. Tentu saja, Dewi Kehidupan dan Kematian akan turun tangan di saat yang genting, tetapi tidak jelas apakah dia dapat mengalahkan gagak ilahi hitam putih. Gagak ilahi hitam putih menatap dingin Xiao Nunu, siapa kau? Suaranya yang tegas dan berwibawa, bagaikan suara dewa, menimbulkan rasa takut di hati. Xiao Nunu menjawab, jangan khawatir tentang siapa aku. Ketahuilah bahwa aku bisa membantumu. Gagak ilahi hitam putih mensibir, kenapa aku harus percaya padamu? Xiao Nunu menjawab, kau terpenjara di sini oleh formasi dewa dan jiwa terlarang. Apa aku salah? Mata gagak ilahi hitam putih menyipit, dan ia menjawab, tidak. Saat kata-katanya jatuh, 3 rantai hantu muncul dari udara tipis. Rantai-rantai ini mengikat 2 cakar besar gagak ilahi hitam putih dan leher lawannya. Ujung-ujung rantai lainnya terhubung ke platform batu di bawahnya. Ketiga rantai itu sangat tebal, dipenuhi rune misterius. Dari kejauhan, mereka menyerupai 3 ular piton raksasa yang melilit gagak ilahi hitam putih. Xiao Nunu berkata, aku bisa membuka segelmu. Gagak ilahi hitam putih mensibir, hanya kau yang bisa melakukan itu. Dasar bocah bodoh, apa kau tahu asal-usul formasi pemusnah jiwa terlarang dewa ini? Xiao Nunu menjawab, itu hanya formasi pemusnah jiwa terlarang dewa, bukan teknik penyegelan yang luar biasa. Xiao Nunu sendiri tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu, kata-kata itu keluar dari mulut Dewi Kehidupan dan Kematian. Xiao Nunu hanya berbicara kepada gagak ilahi hitam putih dalam kapasitasnya sendiri. Gagak ilahi hitam putih mensibir, jangan menyombongkan diri. Kata Xiao Nunu, kita akan tahu apakah kau membual atau tidak setelah kau mencobanya. Gagak ilahi hitam putih berkata, baiklah, aku akan mencobanya. Jika kau bisa mematahkan ketiga rantai ini, aku akan mengampuni nyawamu. Xiao Nunu menjawab, sudah kubilang, kau tidak bisa membunuhku. Jika aku ingin pergi, kau tidak bisa menghentikanku. Mata gagak ilahi hitam putih melotot ke arah Xiao Nunu. Bagaimana mungkin seorang kultivator di tahap tengah alam dewa kekosongan atas berani mengatakan hal seperti itu? Kenyataannya, jika Xiao Nunu ingin pergi, pihak lain tak akan mampu menghentikannya. Dewi Pembunuh bisa membawa Xiao Nunu pergi hanya dengan satu teknik melarikan diri dari kekosongan besar.
Bahkan gagak ilahi hitam putih, makhluk di alam dewa sejati bawah, tak mampu menghentikannya. Gagak ilahi hitam putih bertanya, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Xiao Nunu menjawab, "Sederhana saja. Aku ingin kau melayaniku sebagai tuanmu dan menaatiku selama 1000 tahun." Saat mengucapkan kata-kata ini, Xiao Nunu tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam, badai yang bergejolak sedang bergolak. Tak diragukan lagi, ini juga niat Dewi Pembunuh. Namun Xiao Nunu merasa bersalah. Bagaimanapun, ini adalah makhluk di tingkat alam dewa sejati bawah. Memintanya untuk tunduk dan melayani sebagai tuannya, bukankah ia akan meledak? Seperti yang diduga, kata-kata Xiao Nunu langsung menyulut niat membunuh gagak ilahi hitam putih. "Kau sedang mencari kematian." Xiao Nunu menjawab, "Kau seharusnya sangat jelas tentang situasimu saat ini. Formasi jiwa terlarang dewa ini tidak hanya menyegelmu. Formasi itu juga telah mengikis kekuatan ilahimu. Jiwamu telah rusak parah. Paling lama dalam 10 tahun, jiwamu akan lenyap sepenuhnya." Gagak ilahi hitam putih meraung, "Itu karena aku pernah terluha sebelumnya. Jika aku berada di puncak kekuatanku, formasi jiwa terlarang dewa ini tidak akan mampu menahanku." Xiao Nunu berkata, "Bagimu, itu tidak masalah. Lagi pula, formasi jiwa terlarang dewa telah menggerogoti jiwamu selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, luhamu tidak dapat disembuhkan, melainkan akan semakin parah. Pada akhirnya, jiwamu akan hancur total. Tingkat kultivasimu saat ini paling tinggi berada di level dewa sejati tingkat rendah tingkat menengah. Kau bisa menghitung berapa lama kau bisa bertahan. Mungkin 10 tahun yang kukatakan tadi terlalu lama." Gagak ilahi hitam putih terdiam. Xiao Nunu mengangguk diam-diam. Jelas bahwa Dewi Kehidupan dan Kematian telah meramalkan kesulitan gagak ilahi hitam putih saat ini. Gagak ilahi hitam putih menatap Xiao Nunu dengan saksama, seolah terjebak dalam pertarungan. Bagi seekor binatang suci sekaliber itu, melayani sebagai budak seorang kultivator manusia di alam dewa kekosongan sama sekali tidak dapat diterima. Namun, jika ia menolak, ia tidak bisa pergi. Begitu jiwanya benar-benar lenyap, ia akan hancur total. Setelah keheningan yang panjang, gagak ilahi hitam putih akhirnya berbicara, 1000 tahun terlalu lama. Jika kau benar-benar bisa membuka segelku, aku akan melayanimu selama 300 tahun. 1000 tahun terlalu lama. Jika kau benar-benar bisa membuka segelku, aku akan melayanimu selama 300 tahun. Suara gagak ilahi hitam putih yang hikmat dan mendominasi menggema di seluruh aula. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan ia menjawab dengan tenang, hanya 1000 tahun. Gagak ilahi hitam putih berkata, 500 tahun. Xiao Nunu melanjutkan, Tuan, tolong berhentilah tawar-menawar. Aku yakin kau telah disegel di sini selama lebih dari 1000 tahun. Jika kau ingin tetap di sini, tak perlu dibahas lebih lanjut. Secerca amarah terpancar di mata gagak ilahi hitam putih, dan ia bertanya, bagaimana dengan 800 tahun? Xiao Nunu menjawab, 800 tahun dan 1000 tahun tidaklah jauh berbeda. Bagi seorang kultivator sekuat dirimu, 1000 tahun tidaklah lama. Amarah gagak ilahi hitam putih semakin menjadi-jadi, tetapi ia tidak dapat melepaskan diri dari 3 rantai di badannya. Kalau tidak, ia tidak akan banyak bicara omong kosong dengan Xiao Nunu. Baiklah, 1000 tahun ya 1000 tahun. Setelah jeda, ia menambahkan, tapi kalau kau tidak bisa menghancurkan segelku, aku akan menghancurkanmu di sini. Xiao Nunu tetap diam, ia menunggu jawaban Dewi Pembunuh. Sejujurnya, Xiao Nunu belum pernah mendengar tentang formasi dewa terlarang dan pemusnah jiwa. Semua yang baru saja ia katakan adalah saran Dewi Pembunuh. Kemudian, Dewi Pembunuh berkata kepada Xiao Nunu, untuk menghancurkan formasi dewa terlarang dan pemusnah jiwa ini, aku butuh bantuanmu. Xiao Nunu mengangguk diam-diam. Ia bertanya, bagaimana caranya? Dewi Pembunuh menjawab, gunakan tongkat Dewa Layu dan gunakan kekuatan Layu di dalamnya untuk melemahkan segel formasi dewa terlarang dan pemusnah jiwa. Setelah itu, aku akan menggunakan teknik rahasia untuk menghancurkan segelnya. Xiao Nunu berkata, ya, segera. Ia melangkah maju, menuju gagak dewa hitam putih itu. Ia kemudian mencapai platform batu raksasa yang memenjarakan gagak itu. Namun, Xiao Nunu tidak terlalu dekat dengan gagak ilahi hitam putih. Lagi pula, lawannya setidaknya berada di level alam dewa sejati. Bahkan dengan perlindungan Dewi Pembantai Kehidupan, Xiao Nunu tetap harus berhati-hati. Swiss,
Xiao Nunu kemudian mengeluarkan tongkat Dewa Layu. Mengikuti instruksi Dewi Pembantai Kehidupan, ia mengaktifkannya. Bas, detik berikutnya, kekuatan layu yang dahsyat meletus. Ribuan helai kekuatan layu berubah menjadi energi hitam dan menyerbu menuju gagak ilahi hitam putih. Kilatan samar melintas di mata gagak ilahi hitam putih, senjata magis tertinggi yang menantang surga, diresapi dengan kekuatan keteraturan. Di bawah tatapan gagak ilahi hitam putih, cahaya hitam yang diresapi dengan keteraturan yang layu menyebar ke salah satu rantai. 3 rantai yang mengikat gagak ilahi hitam putih menyerupai naga perkasa, memancarkan cahaya dingin yang menusuk tulang. Ketertiban yang layu dapat menghancurkan energi spiritual dan merampas kehidupan. Xiao Nunu dengan penuh semangat mengaktifkan tongkat Dewa Layu. Untaian kekuatan layu, seperti naga bertanduk kecil, terus-menerus menembus inti rantai dan melemahkan kekuatan rune di dalamnya. Apa yang dilakukan Xiao Nunu tampak sederhana, tetapi sebenarnya menjalankannya terbukti cukup menantang. Alasannya sederhana, ketertiban layu yang dikendalikan Xiao Nunu belum lengkap. Menggunakan kekuatan tongkat Dewa Layu untuk menghancurkan segel formasi Dewa Terlarang dan pemusnah jiwa akan membutuhkan usaha yang cukup besar. Namun, Xiao Nunu tidak terburu-buru. Bagaimanapun, Dewi Kehidupan dan Kematian adalah kunci sebenarnya. Ia hanyalah peran pendukung. Waktu terus berjalan, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Ketidaksabaran gagak ilahi hitam putih terlihat jelas. Nadanya dingin, matanya penuh ejekan. Kau bercanda. Kekuatan ketertibanmu yang belum sempurna tidak mungkin menghancurkan formasi Dewa Terlarang dan pemusnah jiwa. Namun Xiao Nunu mengabaikannya. Ia membentuk segel dengan satu tangan dan meningkatkan kekuatannya untuk memobilisasi kekuatan tongkat Dewa Layu. Saat kekuatan layu yang dilepaskan tongkat Dewa Layu mencapai puncaknya, rune pada rantai besi meredup drastis. Ketertiban layu memang bisa melemahkan segel, tetapi gagak ilahi hitam putih menyadari bahwa itu jauh dari cukup untuk menghancurkannya. Namun, saat itu, Xiao Nunu diam-diam melonggarkan segel di pagoda emas pancer, dan gelombang kekuatan misterius meletus dari badan Xiao Nunu. Gagak ilahi hitam putih sedikit terkejut. Apa ini? Tiba-tiba ia merasakan aura kuat yang tersembunyi di dalam badan Xiao Nunu. Aura ini bahkan memenuhi gagak ilahi hitam putih dengan rasa takut yang tak terjelaskan. Dewi Kematian melepaskan teknik rahasianya, dan rune perak suci berterbangan dari badan Xiao Nunu satu demi satu. Rune perak ini terbang menuju rantai besi yang terjerat oleh kekuatan yang membakar. Lalu membentuk lingkaran rune perak yang mengelilingi rantai, tampak berkilauan. Mata gagak ilahi hitam putih tampak serius saat ia menatap tajam lingkaran rune perak tersebut. Rune-rune itu bergerak tak terduga, berkilauan bagai bintang di langit. Detik berikutnya, lingkaran rune perak itu menyusut dengan cepat, menyatu dengan rantai besi. Bas, rantai besi yang seperti naga itu berayun kencang, seolah-olah dicekik oleh organ vital. Di dalam pagoda emas pancer, Dewi Kehidupan dengan dingin berseru, hancurkan. Duar, dengan raungan yang menggelegar, kekuatan yang bahkan lebih dahsyat meletus. Di bawah tatapan tak percaya gagak ilahi hitam putih, rantai besi itu hancur berkeping-keping. Rantai yang patah, hancur di antara langit dan bumi, berubah menjadi gelembung-gelembung yang pecah, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Gagak ilahi hitam putih tercengang. Ternyata berhasil. Setelah terkejut, gagak ilahi hitam putih dipenuhi ekstasi. Cepat, ada 2 rantai lagi, hancurkan keduanya. Saat ini, gagak ilahi hitam putih tidak lagi meragukan Xiao Nunu. Ia memang mampu menghancurkan segel formasi pembasmi dewa dan jiwa terlarang. Namun, Xiao Nunu tidak melanjutkan membuka rantai kedua. Ia menatap gagak ilahi hitam putih dan berkata, sebelum aku benar-benar melepaskan segelmu, aku ingin kau melakukan satu hal. Gagak ilahi hitam putih bertanya, ada apa? Xiao Nunu menjawab, kau perlu aku memasang penghalang padamu. Begitu kata-kata itu terucap, kegembiraan gagak ilahi hitam putih langsung sirna. Ia menatap tajam Xiao Nunu dan bertanya, apa? Kau tidak percaya padaku, takut aku mengingkari janjiku? Xiao Nunu menjawab dengan tenang, bagaimanapun juga, kau adalah ahli tingkat dewa sejati. Jika aku melepas segelmu dan kau berbalik melawanku, aku takkan bisa berbuat apa-apa padamu. Gagak ilahi hitam putih menjawab dengan dingin, bagaimana mungkin aku mengingkari janjiku? Jelas, gagak ilahi hitam putih tidak ingin Xiao Nunu membatasi dirinya.
Sama seperti Xiao Nunu yang tidak mempercayainya, ia juga tidak mempercayai manusia di hadapannya. Begitu dibatasi, ia akan benar-benar menjadi budak Xiao Nunu. Ia melanjutkan, "Jangan khawatir, aku orang yang menepati janjiku. Aku berjanji akan melayanimu selama 1000 tahun, dan aku takkan mengingkari janjiku." Xiao Nunu berkata, "Kata-kata saja tidak cukup. Xiao Nunu telah mengalami begitu banyak suka duka, dan telah bertemu dengan berbagai macam orang. Jika Gagak Ilahi Hitam Putih melawannya, bukankah usahanya akan sia-sia?" Gagak Ilahi Hitam Putih berkata dengan suara berat, "Bagaimana jika aku menolak?" Xiao Nunu tersenyum. "Karena aku bisa membantumu memutuskan satu rantai, tentu saja aku bisa menambahkan satu lagi." "Tidak, tambahkan beberapa." Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, luapan emosi melonjak dalam diri Gagak Ilahi Hitam Putih. Amarah membara. Niat membunuh melonjak. Sejujurnya, Gagak Ilahi Hitam Putih ingin menghancurkan Xiao Nunu, tetapi ia juga tahu bahwa tanpa Xiao Nunu, ia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Bahkan, Dewi Pembunuh memang memiliki kekuatan untuk menambahkan beberapa rantai lagi ke badan Gagak Ilahi Hitam Putih. Pada saat itu, Gagak Ilahi Hitam Putih hanya akan memiliki satu tujuan, kehancuran total jiwanya. "Kutu Kupret, aku akan membunuhmu, percaya atau tidak." Gagak Ilahi Hitam Putih menjadi semakin frustrasi. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, "Lebih baik kau simpan ancamanmu untuk dirimu sendiri. Sudah kubilang, kau tak bisa membunuhku. Kalau aku ingin pergi, aku bisa pergi kapan saja. Tapi kau, tanpa bantuanku, akan binasa di sini." Sejujurnya, 1000 tahun demi kebebasan itu sepadan. Gagak Ilahi Hitam Putih menggertakkan giginya. Meskipun hasrat membunuhnya menggebu-gebu, ia tak berani menyerang Xiao Nunu dengan gegabah. Xiao Nunu menyampirkan tongkat Dewa Layu di punggungnya. "Kusarankan kau mempertimbangkan ini baik-baik." Ia berbalik dan melirik Gagak Ilahi Hitam Putih di belakangnya. "Aku hanya akan memberimu 10 hitungan untuk dipertimbangkan. Jika kau masih menolak menyetujui persyaratanku setelah 10 hitungan, maka kau akan tinggal selamanya." Wus, udara dingin dan hikmat bersiul ke segala arah, jubah Xiao Nunu berkibar tertiup angin, dan kilatan dingin terpancar dari sudut matanya. Segera, Xiao Nunu mulai menghitung mundur. 10, 9, 8, 7. Dengan setiap angka yang dihitung Xiao Nunu, tekanan batin Gagak Ilahi Hitam Putih semakin meningkat. Di saat yang sama, niat membunuhnya terhadap Xiao Nunu semakin kuat. Tentu saja, Xiao Nunu juga berpikiran jernih, ia tidak akan pernah melepaskan Gagak Ilahi Hitam Putih seperti itu. Makhluk kuat di level dewa sejati tingkat menengah tingkat rendah, jika tidak dikendalikan dengan benar, dapat menyebabkan masalah besar. Jika ia tidak bisa memasang penghalang pada lawan, maka Xiao Nunu lebih suka tidak menerima bantuan ini. 4, 3, 2, seiring waktu yang diberikan Xiao Nunu semakin menipis, niat membunuh Gagak Ilahi Hitam Putih mencapai puncaknya. Bahkan 2 rantai terakhir di badannya menegang. Suasana di aula menjadi tegang. Xiao Nunu menggenggam tongkat Dewa Layu di tangannya, dan secara bersamaan mengaktifkan pagoda emas pancer di dalam badannya. Jika Gagak Ilahi Hitam Putih memilih mati daripada menyerah, Xiao Nunu siap untuk merespons. 1. Angka terakhir jatuh. Istana yang luas itu terasa seolah-olah ruang telah membeku. Gagak Ilahi Hitam Putih akhirnya menekan niat membunuhnya. Ia menatap Xiao Nunu dengan tajam, mengucapkan setiap kata dengan presisi terukur, "Jika kau berani berbohong padaku, aku akan mencabik-cabikmu, berapapun harganya." Mendengar ini, bibir Xiao Nunu melengkung ke atas. Pihak lain akhirnya memilih untuk berkompromi. Gagak Ilahi Hitam Putih akhirnya ingin pergi. Xiao Nunu dan Dewi Pembunuh telah menang. Gagak Ilahi Hitam Putih berkompromi. Untuk meninggalkan tempat ini, ia tak punya pilihan selain tunduk pada Xiao Nunu. Ia mengabdi selama 1000 tahun dan setuju untuk membiarkan Xiao Nunu mengenakan batasan padanya. Meskipun sangat enggan untuk melarikan diri dari penjara ini, Gagak Ilahi Hitam Putih tak punya pilihan selain menyerah. Xiao Nunu kemudian memasang batasan pada Gagak Ilahi Hitam Putih. Batasan itu menembus di antara alis Gagak Ilahi Hitam Putih, membentuk kekuatan penahan baru padanya. Gagak Ilahi Hitam Putih sangat marah, tetapi sudah sampai pada titik ini, membuatnya tak punya pilihan. Setelah memasang batasan, Xiao Nunu berkata, "Yang Mulia, tenanglah. Aku, Xiao, menepati janjiku. Ketika saatnya tiba, aku akan memberimu kebebasan."
Gagak ilahi hitam putih tidak berkata apa-apa, amarahnya perlahan mereda. Xiao Nunu sekali lagi mengaktifkan tongkat Dewa Layu, melepaskan semburan kekuatan layu. Kekuatan layu yang tak berujung ini menyerbu menuju rantai kedua di badan gagak ilahi hitam putih. Xiao Nunu menggunakan kekuatan pelayuan untuk melemahkan segel tersebut, dan Dewi Kematian kemudian menghancurkannya dengan teknik rahasia penghancur segelnya. 10 hari berlalu, dan rantai kedua pun putus. Melihat rantai kedua yang putus, hati gagak ilahi hitam putih dipenuhi kegelisahan, matanya dipenuhi kegembiraan. Dan ketika lebih dari sebulan berlalu, rantai ketiga yang memenjarakan gagak ilahi hitam putih pun putus. Boom! Pada saat ini, segel terakhir yang memenjarakan gagak ilahi hitam putih pun runtuh. Saat rantai itu hancur, gagak ilahi hitam putih meletus dengan aura yang mengerikan. Akhirnya aku keluar. Gagak ilahi hitam putih meraung ke langit. Panggung batu yang besar itu tertutup retakan. Istana yang luas itu runtuh. Bahkan bagian dalamnya bergetar hebat. Hahaha. Gagak ilahi hitam putih tertawa terbahak-bahak. Akhirnya aku lolos dari penjara terkutuk ini. Boom, boom, boom. Aura yang tak tertandingi dahsyatnya berputar dari gagak ilahi hitam putih. Xiao Nunu menghindar dan mundur. Istana runtuh dengan cepat, berjatuhan satu demi satu batu besar. Sabuk meteorit yang melayang di sekitar istana juga berterbangan kemana-mana, bagaikan segerombolan belalang yang terkejut, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, aura ilahi yang cemerlang meletus dari badan gagak ilahi hitam putih. Kemudian, kekuatan ilahi yang mengerikan melesat keluar dari alisnya, membubung ke langit dan menghancurkan ruang kacau di atasnya. Pada saat yang sama, di dalam istana bawah tanah tempat Xiao Nunu sebelumnya membunuh pria berbaju hitam, batu misterius yang diletakkan di atas panggung batu tiba-tiba memancarkan gelombang kekuatan yang dahsyat. Duar, sebuah kekuatan ilahi menembus batu itu dari dalam keluar. Seketika, permukaan batu itu tertutup retakan yang rapat. Retakan itu semakin banyak, dan celahnya semakin besar. Dengan bang terakhir yang menggema, batu itu meledak, menghancurkan ruang di dalamnya. Swiss, Swiss. Detik berikutnya, dua sosok tiba-tiba muncul di istana bawah tanah. Satu adalah Xiao Nunu, yang lainnya adalah gagak ilahi hitam putih. Karena bagian dalam formasi terlarang dewa dan pembasmi jiwa telah hancur, segel gagak ilahi hitam putih telah terangkat. Oleh karena itu, sangkar batu tidak dapat lagi menampung gagak ilahi hitam putih. Pada saat ini, wujud raksasa gagak ilahi hitam putih menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi wujud manusia. Xiao Nunu memandanginya. Ia, kini melihat seorang pria yang sangat tampan, rambut panjangnya setengah hitam dan setengah putih, dan jubahnya bermandikan tinta hitam putih. Ia memiliki aura yang luar biasa, memancarkan aura jahat yang tak terkendali. Di antara alisnya, sebuah pola ilahi hitam putih muncul, dinginnya diwarnai dengan dominasi yang luar biasa. Akhirnya aku keluar, kata gagak ilahi hitam putih humanoid itu dengan suara berat. Kemudian, tatapannya beralih ke Xiao Nunu, yang tak jauh darinya. Namun, Xiao Nunu tetap tenang, tatapannya tertuju padanya, meskipun gagak ilahi hitam putih kini telah terbebas dari belenggu formasi dewa terlarang dan pemusnah jiwa, belenggu Xiao Nunu masih melekat padanya. Mungkin gagak ilahi hitam putih ingin melihat apakah kekuatannya mampu menekan belenggu Xiao Nunu. Kilatan tajam terpancar di mata gagak ilahi hitam putih. Dalam pandangannya, Xiao Nunu pada akhirnya hanyalah seorang kultivator tingkat atas alam dewa kekosongan. Dengan kekuatannya, seberapa kuatkah belenggu itu? Gagak ilahi hitam putih bergerak. Ia maju ke arah Xiao Nunu. Kilatan di matanya semakin tajam. Namun, menghadapi gagak ilahi hitam putih yang memancarkan aura dingin, Xiao Nunu tetap tenang. Ketika jarak mereka kurang dari 3 meter, ekspresi gagak ilahi hitam putih tiba-tiba berubah, dan ia merasakan kekuatan dahsyat mengunci jiwanya. Apa ini? Gagak ilahi hitam putih gemetar. Ia tahu bahwa Xiao Nunu sedang mengaktifkan belenggu tersebut. Namun, yang tak terbayangkan oleh gagak ilahi hitam putih adalah betapa kuatnya batasan ini sehingga ia tak mampu menahannya dengan kekuatan alam dewa sejati tingkat rendah. Yang tak diketahui oleh gagak ilahi hitam putih adalah bukan Xiao Nunu yang memaksakan batasan itu padanya, melainkan Dewi Pembunuh. Xiao Nunu sudah lama menduga bahwa gagak ilahi hitam putih tak akan menyerah begitu saja. Setelah lolos dari kurungan, pihak lawan kemungkinan besar tak akan patuh. Jadi,
Untuk berjaga-jaga, Xiao Nunu meminta Dewi Pembunuh untuk memaksakan batasan itu pada gagak ilahi hitam putih. Xiao Nunu, yang berada di alam dewa kekosongan tingkat atas, mungkin tak mampu menekan gagak ilahi hitam putih. Namun Dewi Pembunuh pasti bisa melakukannya. Xiao Nunu menatap gagak ilahi hitam putih dengan dingin, "Apa yang ingin kau lakukan?" Wajah gagak ilahi hitam putih tampak sedikit muram, dan ia menjawab, "Tidak ada." Cibir Xiao Nunu. Ia berbalik, membelakangi gagak ilahi hitam putih. "Singkirkan pikiranmu. Karena aku berani melepaskanmu, aku tidak takut kau menyesalinya. Selama 1000 tahun ini, jika kau mematuhi perintahku dengan setia, aku akan memberimu kebebasan ketika waktunya habis. Jika kau ragu, jangan salahkan aku, karena bersikap kejam." Hati gagak ilahi hitam putih sedikit bergetar. Ia menahan napas dan menundukkan kepalanya. "Baik, Tuan." Meskipun ia berkata Tuan dengan sangat enggan, gagak ilahi hitam putih tahu bahwa, untuk saat ini, ia tidak bisa lepas dari kendali Xiao Nunu. Jadi, ia hanya bisa menundukkan kepalanya. "Ayo pergi." Xiao Nunu tidak membuang waktu di sini dan menuju keluar. Xiao Nunu tampak tenang dan kalem, tanpa menunjukkan emosi yang berarti, tetapi di dalam ia cukup bersemangat. Ia adalah preman di tahap tengah alam dewa sejati bawah. Bahkan jika Yingzu dan Yunzu bertarung, keselamatan Xiao Nunu di medan perang akan terjamin. Sesaat kemudian, Xiao Nunu kembali keluar. Ini adalah tempat Xiao Nunu dan Xiao Yuyan sebelumnya datang untuk mengumpulkan herba, tetapi mereka tiba-tiba diserang oleh orang-orang berpakaian hitam. Akibatnya, orang-orang berpakaian hitam itu gagal membunuh Xiao Nunu dan malah dibunuh olehnya. Karena itulah Xiao Nunu secara tidak sengaja menaklukkan makhluk suci yang kuat seperti gagak ilahi hitam putih. Seketika, Xiao Nunu membentuk segel dengan satu tangan. Gua pancer surga, buka, bas. Sebuah lorong spasial muncul di depan Xiao Nunu, dan kemudian Xiao Yuyan melesat keluar darinya. "Adik Xiao." Xiao Yuyan menatap Xiao Nunu, "Akhirnya kau membiarkanku keluar, aku hampir mati bosan." Xiao Nunu tersenyum tipis, "Kakak Xiao, kita telah kembali ke tempat kita sebelumnya." Xiao Yuyan melihat sekeliling dan melihat lembah yang familiar, merasa jauh lebih nyaman. Namun perhatiannya segera beralih ke orang di belakang Xiao Nunu. Siapa ini?" Xiao Nunu juga melirik gagak ilahi hitam putih di belakangnya. Setelah ragu sejenak, ia berkata, "Aku memanggil mereka ke sini untuk membantu." Xiao Yuyan terkejut. "Membantu?" Xiao Nunu mengangguk. "Ya." Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Xiao Nunu memutuskan untuk tidak memberitahu Xiao Yuyan tentang situasinya untuk saat ini. Gagak ilahi hitam putih kemudian berkata, "Kau bisa memanggilku Mo Yebai saja." Meskipun Xiao Yuyan merasa aneh, ia tidak bertanya lebih lanjut. "Senior Mo, namaku Xiao Yuyan." Gagak ilahi hitam putih memiliki aura yang luar biasa dan tampak sangat kuat, menyerupai seorang ahli dari dunia lain. Maka Xiao Yuyan berinisiatif untuk memanggilnya senior. Mo Yebai mengangguk pelan tanpa berkomentar lebih lanjut. Xiao Yuyan kemudian berkata kepada Xiao Nunu, "Adik Xiao, ayo kita kembali. Kita sudah lama tidak ada di luar." Mendengar ini, Xiao Nunu menyadari bahwa ia dan Xiao Yuyan telah tidak ada di luar selama lebih dari 3 bulan. Memurnikan pil penciptaan Xuan Yuan membutuhkan waktu lebih dari sebulan. Membuka segel gagak ilahi hitam putih juga membutuhkan waktu lebih dari sebulan. Termasuk bantuan Xiao Yuyan dalam memurnikan ramuan itu, butuh lebih dari 10 hari untuk menyiapkannya, dan ia telah meninggalkan lembah Tianwu setidaknya selama 3 bulan. Dengan perang antara Yingzu dan Yunzu yang sedang berlangsung, tak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. "Ayo pergi," seru Xiao Nunu segera. Tanpa henti, Xiao Nunu dan Xiao Yuyan mulai kembali ke lembah Tianwu. Mo Yebai mengikutinya dari belakang. Mereka datang berdua, dan pergi bertiga. Xiao Yuyan tak pernah menyangka bahwa pria bernama Mo Yebai ini ternyata seekor gagak dewa hitam putih dari alam dewa sejati tingkat rendah. Lembah Tianwu, kabut tebal memenuhi udara, bagaikan lapisan penghalang tebal, sulit untuk menentukan arahnya. Namun, ketika ia pergi, Xiao Yuyan meninggalkan jejak di sepanjang jalan. Dengan jejak ini, Xiao Yuyan dan Xiao Nunu dengan mudah menemukan tempat di mana 4 sekte Yunzu telah mendirikan kemah. "Adik muda Xiao, kita hampir sampai," kata Xiao Yuyan, "semoga tetua Guanghe tidak memarahi kita." Xiao Nunu tersenyum tipis. Saat itu, Mo Yebai di belakangnya mengirimkan pesan suara kepada Xiao Nunu,
aku tidak perlu kembali bersamamu, kan? Xiao Nunu mengangguk dan membalas dengan pesan suara, memang, tidak. Tetaplah di dekat sini, aku akan memanggilmu jika ada sesuatu. Mo Yebai mengeluarkan sehelai bulu hitam dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu, bulu dewa ini bisa menyampaikan pesan kepadaku. Xiao Nunu mengulurkan tangan dan mengambil bulu hitam itu, lalu memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Namun, tepat ketika Mo Yebai hendak pergi, Xiao Yuyan di depannya tiba-tiba berkata, sepertinya terjadi sesuatu, adik muda Xiao. Xiao Nunu dan Mo Yebai menatap Xiao Yuyan. Xiao Nunu bertanya, ada apa? Xiao Yuyan berkata dengan ekspresi khawatir, tetua Guanghe dan yang lainnya tidak ada di sini. Ia memegang jimat transmisi suara di tangannya. Aku mencoba menggunakannya untuk memberitahu tetua Guanghe dan yang lainnya bahwa kita sudah kembali, tetapi aku tidak bisa menghubungi mereka. Aku juga tidak bisa menghubungi saudara-saudari lain di sekte ini. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Jimat transmisi suara sekte ilahi Xuan Xiao memiliki jangkauan yang cukup luas, mustahil bagi mereka untuk tidak bisa menghubungi seseorang yang begitu dekat. Lagi pula, mereka hampir sampai di perkemahan mereka sebelumnya. Xiao Nunu segera melepaskan persepsinya, dan saat persepsi itu menyebar, ia melihat keheningan yang memateikan di seluruh lembah kabut langit yang luas. Orang-orang dari 4 sekte dan kekaisaran Tianlan semuanya telah lenyap. Benar-benar tidak ada orang di sekitar, kata Xiao Nunu. Lalu, ayo kita lihat apakah masih ada petunjuk yang tersisa. Xiao Yuyan mengangguk. Oke, Swiss. Xiao Yuyan dan Xiao Nunu terbang turun. Mo Yebai ragu sejenak, tetapi mengikuti. Karena tidak ada orang lain di sini, ia tidak perlu menghindari mereka. Lembah kabut langit yang luas itu hancur berantakan, tanpa satu jiwa pun. Xiao Yuyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Xiao Nunu tetap tenang. Sejujurnya, ia tidak terlalu terkejut. Penduduk Yunzu telah mengungsi sementara ke lembah kabut langit setelah kekaisaran Tianlan ditaklukkan. Sekarang, lebih dari 3 bulan telah berlalu, dan mustahil bagi mereka untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Xiao Nunu melihat sekeliling. Ada jejak pertempuran besar di lembah Tianwu. Bukan tidak mungkin setelah mereka berdua pergi, musuh-musuh Yingzu telah menemukan jalan mereka ke sini, dan pertempuran sengit telah pecah di antara kedua belah pihak. Kakak Xiao, ayo pergi. Kata Xiao Nunu, ayo kita cari informasi di tempat lain. Xiao Yuyan mengangguk, ya. Tepat saat Xiao Nunu hendak pergi bersama Xiao Yuyan, tawa tajam tiba-tiba terdengar. Hei, ada 3 tikus kecil bersembunyi di sini. Swiss, Swiss, Swiss. Saat kata-kata itu terucap, 7 atau 8 sosok tiba-tiba muncul di langit di atas mereka bertiga. Sosok-sosok ini tak lain adalah musuh-musuh Yingzu. Ekspresi Xiao Yuyan tiba-tiba berubah saat ia melihat beberapa sosok tiba-tiba muncul di langit di atas mereka. Mereka dari Yingzu. Para pendatang itu memang dari Yingzu. Kultivasi mereka semua telah mencapai alam dewa kekosongan tingkat bumi atau lebih tinggi. Pemimpin mereka, khususnya, berada di alam dewa kekosongan tingkat surga tingkat menengah. Tanpa basa-basi lagi, mereka menyerang Xiao Nunu, Xiao Yuyan, dan Mo Yebai. Bunuh, bersiaplah untuk mati. Hehe, Xiao Yuyan buru-buru berteriak. Adik Xiao, lari. Namun Xiao Nunu tetap tenang. Ia menoleh ke Mo Yebai di belakangnya, biarkan satu hidup, dan bunuh sisanya. Begitu ia selesai berbicara, Mo Yebai melesat seperti kilat. Swiss, Swiss, Swiss. Bayangan-bayangan melintas di langit dan bumi, dan detik berikutnya, bola-bola darah yang menyilaukan meledak di udara. Tak ada teriakan, karena teriakan pun tak mungkin terdengar. Dalam sekejap mata, hanya satu musuh Yingzu yang masih hidup. Badan yang lain meledak seperti bola air yang pecah. Xiao Yuyan langsung terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba itu. Matanya terbelalak kaget. Wow, sungguh mengesankan. Xiao Yuyan tak kuasa menahan diri untuk melirik Mo Yebai, bertanya-tanya, mungkinkah senior ini adalah ahli alam dewa void tingkat surgawi yang sudah lanjut. Meskipun serangan Mo Yebai cepat dan dahsyat, auranya belum sepenuhnya terungkap. Oleh karena itu, kekuatan sejatinya belum diketahui. Ahli alam bayangan yang tersisa juga tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada ahli alam dewa void tingkat surgawi di sini? Tanpa ragu, lawannya pergi dengan cepat. Namun sedetik kemudian, Mo Yebai menghalangi jalannya. Berhenti, kata Mo Yebai dengan tenang, sambil memukul dada lawannya dengan telapak tangan.
Bang, meskipun hanya pukulan ringan, nyaris tanpa tenaga, tetap saja membuat yang tersisa muntah darah. Ah, teriak pria itu, jatuh seperti karung pasir di kaki Xiao Nunu. Kesombongannya yang sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Ia memohon belas kasihan kepada Xiao Nunu dan dua orang lainnya, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Xiao Yuyan buru-buru bertanya, apa yang telah kau lakukan pada semua orang di sini? Pria dari Yingzhou itu menjawab, mereka semua sudah lama mengungsi. Dievakuasi, kau tidak berbohong padaku, Xiao Yuyan melanjutkan. Jika semua orang dari 4 sekte Yunzu telah mengungsi, itu akan menjadi hal yang baik. Ia hanya khawatir pria itu menipunya. Pria itu menjawab dengan takut, tidak, aku tidak berbohong padamu. Xiao Yuyan bertanya, lalu kemana mereka pergi? Saat itu, Mo Yebai jatuh kembali ke tanah. Ia berkata, tidak perlu bertanya itu. Cari saja jiwanya. Ia kemudian menatap Xiao Nunu, yang mengangguk. Mo Yebai merentangkan jari-jarinya dan mengarahkannya ke kepala pria itu. 2 sinar cahaya hitam putih langsung menembus alis pria itu. Dengan cepat, Mo Yebai telah mengambil semua ingatan di benaknya. Setelah menyelesaikan pencarian jiwa, ia segera membunuhnya. Bang, sebuah bola darah meledak, dan badan orang-orang di tanah hancur total. Xiao Yuyan tanpa sadar menyusut di belakang Xiao Nunu. Ia menatap Mo Yebai dengan sedikit ketakutan, berpikir dalam hati, senior ini sepertinya memiliki niat membunuh yang kuat. Mo Yebai berkata, orang-orang dari Yunzu memang telah mundur. Xiao Yuyan menghela napas lega. Ia berasumsi bahwa para kultivator dari 4 sekte Yunzu dan Kekaisaran Tianlan telah mengalami kemalangan selama ia dan Xiao Nunu pergi. Namun kemudian, Mo Yebai menambahkan, namun, perang antara Yingzhou dan Yunzu telah meningkat secara signifikan selama periode ini. Semakin banyak kultivator yang bergabung. Hampir semua murid elit teratas dari sekte-sekte besar telah diberangkatkan. Bahkan para master dari 4 sekte Yunzu dan penguasa Yingzhou telah bergabung dalam pertempuran. Setelah mendengar bahwa para master dari 4 sekte Yunzu dan penguasa Yingzhou juga telah diberangkatkan, ekspresi Xiao Nunu dan Xiao Yuyan berubah. Mereka tidak pernah menyangka pertempuran antara kedua negara akan berlangsung secepat ini. Xiao Nunu bertanya, bagaimana situasi spesifiknya sekarang? Mo Yebai menjawab, Yingzhou saat ini berada di atas angin. Pasukan Yingzhou telah mencapai pegunungan elang salju. Mendengar bahwa pasukan Yingzhou akan mencapai pegunungan elang salju, wajah cantik Xiao Yuyan berubah. Ia berkata dengan cemas, pegunungan elang salju adalah salah satu garis pertahanan terpenting Yunzu. Jika Yingzhou menerobos ke sini, Yunzu akan kehilangan setidaknya 1/5 sumber daya lahannya di kemudian hari. Sambil berbicara, Xiao Yuyan menatap Xiao Nunu dan berkata, adik Xiao, kita harus segera kembali untuk membantu sekte. Xiao Nunu tidak langsung menjawab Xiao Yuyan, ia berhenti sejenak sebelum berkata, kakak Xiao, tolong kembali ke gua spasialku dulu. Xiao Yuyan menatapnya dengan bingung, kenapa? Xiao Nunu menjawab, mungkin butuh waktu untuk mencapai pegunungan elang salju dari sini. Kau bisa memurnikan beberapa ramuan di gua spasialku. Lagi pula, jika aku membawamu bersamaku, kita akan bisa bergerak lebih cepat. Xiao Yuyan langsung merasa kata-kata Xiao Nunu masuk akal, dan ia mengangguk berulang kali, oke. Xiao Yuyan juga tahu bahwa ia bukanlah seorang jenius tempur, peran terbesarnya adalah menyediakan ramuan untuk sekte ilahi Xuan Xiao. Karena itu, ia langsung menyetujui usulan Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak membuang waktu. Ia membuka jalan menuju surga Gua Pancer, dan Xiao Yuyan bergerak masuk. Xiao Nunu pun segera menutup jalan menuju surga Gua Pancer. Namun, Xiao Nunu tidak langsung pergi ke pegunungan elang salju. Ia berdiri diam, tatapannya sedikit terangkat, menatap pegunungan yang tertutup awan. Pada saat ini, Dewi Pembunuh di Pagoda Emas Pancer bertanya, dari kelihatannya, sepertinya kau tidak ingin pergi ke pegunungan elang salju untuk memberikan dukungan. Xiao Nunu menjawab, para penguasa negeri bayangan semuanya telah keluar dengan kekuatan penuh. Bahkan penguasa negeri bayangan pun telah keluar. Bahkan jika aku pergi ke pegunungan elang salju, aku tidak akan dapat memainkan peran yang menentukan dalam hasil pertempuran ini. Dewi Kematian bertanya lagi, jadi, apa yang kau inginkan? Xiao Nunu ragu sejenak, lalu menjawab, aku ingin pergi langsung ke Provinsi Bayangan. Jawaban ini mengejutkan Dewi Kematian. Pergi langsung ke Provinsi Bayangan. Xiao Nunu pergi ke markas musuh.
Xiao Nunu melanjutkan, kita telah mengirim banyak prajurit provinsi bayangan yang kuat, dan hampir semua elit teratas mereka juga telah menyerang. Akibatnya, seluruh wilayah provinsi bayangan pasti kosong sekarang. Aku akan membawa gagak ilahi hitam putih dan menyerbu beberapa lokasi. Orang-orang provinsi bayangan di seberang pegunungan elang salju akan kacau balau. Jika Xiao Nunu sendirian, dia tidak akan berani pergi ke benteng provinsi bayangan. Namun, dengan bantuan Dewi Kemah-Teihan dan gagak ilahi hitam putih, alam dewa kekosongan tingkat menengah tingkat bawah, dia pasti bisa pergi ke provinsi bayangan dan menuai hasil. Dewi Kemah-Teihan berkata, rencananya berhasil. Dengan teknik melarikan diri ke kosongan agung milikku, aku bisa mengeluarkanmu dari bahaya. Atas izin Dewi Kemah-Teihan, Xiao Nunu segera mengambil keputusan. Xiao Nunu langsung mengubah penampilannya dengan pikiran, dan mengambil rupa serta ciri-ciri Xiao Wuhen. Karena ia telah memutuskan untuk pergi ke Yingzhou untuk melakukan langkah besar, ia tentu saja harus merahasiakan identitasnya. Melihat Xiao Nunu dengan penampilan yang berbeda, Mo Yebai tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa maksudmu? Xiao Nunu menjawab, pembunuhan dan pembakaran harus disembunyikan. Mo Yebai semakin bingung, pembunuhan dan pembakaran. Di mana membunuh dan membakar? Xiao Nunu berkata, Yingzhou. Gagak ilahi hitam putih menatap Xiao Nunu dengan heran. Mengapa pihak lain tidak pergi ke pegunungan elang salju untuk mendukung Yunzu, tetapi malah pergi ke arah lain dan langsung menuju Yingzhou? Namun, gagak ilahi hitam putih bukanlah orang bodoh, ia tentu saja mengerti niat Xiao Nunu. Pihak lain ingin memanfaatkan kekosongan di Yingzhou dan langsung pergi ke Huanglong untuk mencuri banyak orang. Xiao Nunu bertanya, apakah menurutmu itu mungkin? Mo Yebai menjawab, sebagian besar prajurit kuat di Yingzhou telah dikirim. Tidak banyak prajurit papan atas yang tersisa di Yingzhou. Mo Yebai baru saja menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mengakses ingatan para kultivator Yingzhou, jadi dia tahu beberapa informasi tentang keadaan. Xiao Nunu berada di posisi yang strategis di belakang garis musuh, memungkinkannya memanfaatkan ketidaksiapan musuh dan menyerang benteng mereka. Sambil menunjuk Mo Yebai, Xiao Nunu berkata, kau harus mengubah penampilanmu nanti. Rambut hitam putihmu terlalu mencolok. Mo Yebai mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Xiao Nunu melanjutkan, mulai sekarang, ketika kau membunuh seseorang, hancurkan saja badan fisiknya dan tinggalkan jiwa abadi mereka. Mo Yebai telah memusnahkan para kultivator Yingzhou sepenuhnya, bahkan tidak meninggalkan jejak jiwa abadi mereka. Namun, kekuatan jiwa mereka akan bermanfaat bagi kultivasi Xiao Nunu. Mo Yebai mengangguk, ya. Meskipun Mo Yebai sangat enggan dikendalikan oleh Xiao Nunu, ia tak punya pilihan selain berlutut dan menundukkan kepala setelah semua larangan yang dikenakan padanya. Xiao Nunu bertanya kepada Mo Yebai, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Yingzhou? Mo Yebai kemudian membentuk segel dengan satu tangan, dan sebuah bola cahaya putih melesat keluar dari antara alisnya. Ia berkata, ini adalah ingatan kultivator Yingzhou sebelumnya. Bacalah sendiri. Jelas, Mo Yebai tidak ingin menjelaskan. Jadi, ia membiarkan Xiao Nunu membaca ingatan yang telah diambilnya dari jiwanya. Xiao Nunu sedikit terkejut, bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku juga perlu mempelajari seni pencarian jiwa. Mo Yebai berkata, silakan. Seni pencarian jiwa tidak sulit. Jika kau ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu. Kau akan menghemat beberapa ratus tahun waktuku. Lalu, Xiao Nunu berkata, tidak perlu. Seni pencarian jiwa bukanlah mantra langka, seni ini bisa dipelajari oleh Sekte Ilahi Xuanxiao. Bahkan jika Sekte Ilahi Xuanxiao tidak mampu, Dewi Pembunuh bisa mengajarinya. Mo Yebai tidak perlu memanfaatkan ini untuk tawar-menawar dengannya. Xiao Nunu segera mengulurkan tangan dan menyentuh bola cahaya putih di depannya. Detik berikutnya, Xiao Nunu membaca ingatan kultivator dari Yingzhou. Xiao Nunu juga tahu tentang situasi pertempuran antara Yunzu dan Yingzhou selama periode ini. Saat ini, Yunzu memang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Beberapa wilayah perbatasan, termasuk Kekaisaran Tianlan dan Lembah Tianwu, pada dasarnya diduduki oleh Yingzhou. Jika Xiao Nunu ingin pergi ke Yingzhou, ia harus melewati wilayah Yunzu yang diduduki. Terlebih lagi, setiap wilayah Yunzu yang diduduki pada dasarnya dijaga oleh para kultivator dari Yingzhou. Meskipun sebagian besar orang kuat di Yingzhou sekarang berkumpul di pegunungan elang salju, masih banyak master yang membangun pertahanan di sepanjang jalan. Tidak mudah untuk mencapai Yingzhou tanpa diketahui. Pada saat ini,
Dewi Pembunuh bertanya, seberapa jauh Yingzhou dari sini? Xiao Nunu menjawab, dalam keadaan normal, perjalanannya sekitar 15 hari. Namun, wilayah Yingzhou yang diduduki di sepanjang jalan semuanya dibentengi oleh para biksu Yingzhou. Jika kita bertemu mereka, pertempuran besar pasti akan terjadi. Jika kau memperhitungkan waktu ini, mungkin akan memakan waktu sekitar 20 hari hingga sebulan. Dewi Pembunuh berkata, gunakan saja teknik melarikan diri dari kekosongan besar. Aku akan memindahkanmu langsung ke Yingzhou. Gunakan teknik melarikan diri dari kekosongan besar secara langsung. Aku akan memindahkanmu langsung ke Yingzhou, kata Dewi Pembunuh. Xiao Nunu terkejut, lalu berkata, teknik melarikan diri dari kekosongan besar itu untuk melarikan diri di saat-saat kritis. Jika aku menggunakannya sekarang, akan sangat merepotkan jika aku menghadapi bahaya begitu sampai di Yingzhou. Dewi Pembunuh menjawab, begitu kita sampai di Yingzhou, kau bisa menahan diri sebentar. Tunggu sampai aku bisa menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan besar lagi, lalu aku akan menyerang Yingzhou. Mata Xiao Nunu berbinar, ini ide yang bagus. Pertama, gunakan teknik melarikan diri dari kekosongan besar untuk diam-diam memasuki wilayah Yingzhou, lalu bersembunyi dan menunggu sampai Dewi Pembunuh pulih dan bisa menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan besar lagi sebelum melancarkan serangan. Ini akan menguntungkan untuk mengejutkan wilayah Yingzhou. Jika Xiao Nunu langsung menuju Yingzhou, ia pasti akan dihadang oleh para kultivator Yingzhou di sepanjang jalan. Lagi pula, banyak wilayah di sepanjang perbatasan Yunzhou telah diduduki, dan memasuki wilayah Yingzhou secara diam-diam akan sulit. Xiao Nunu bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan besar lagi setelah menggunakannya? Dewi Pembunuh menjawab, dengan tingkat kultivasimu saat ini, setidaknya akan memakan waktu lebih dari sebulan. Lagi pula, semakin jauh jaraknya, semakin besar pula konsumsi teknik melarikan diri dari kekosongan besar. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Lebih dari sebulan. Itu tidak terlalu lama. Lagi pula, jika mereka langsung pergi ke Provinsi Bayangan, akan memakan waktu hampir sebulan, belum termasuk penundaan di sepanjang perjalanan. Yang terpenting, pertempuran besar pasti akan terjadi di sepanjang perjalanan. Begitu pertempuran besar terjadi, musuh akan dengan mudah waspada. Xiao Nunu berkata, aku punya metode lain. Aku bisa menyamar sebagai seorang kultivator dari Provinsi Bayangan dan menyelinap masuk. Dewi Pembunuh menjawab, itu sesuatu yang bisa kita coba. Mo Yebai, yang berdiri di samping, menatap Xiao Nunu yang terdiam beberapa saat, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bingung. Namun, Xiao Nunu hanya diam di permukaan, ia telah berkomunikasi dengan Dewi Pembunuh. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Xiao Nunu memutuskan untuk tidak menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan besar untuk sementara waktu. Alasannya sederhana, teknik itu akan menguras energi Dewi Pembunuh, dan akan membutuhkan waktu lebih dari sebulan sebelum dapat digunakan kembali. Sebagai jurus penyelamat hidup terpenting Xiao Nunu, ia memutuskan untuk menyimpannya untuk saat ini kecuali benar-benar diperlukan. Xiao Nunu menatap Mo Yebai dan berkata, aku telah memutuskan untuk menyamar sebagai kultivator Yingzhou untuk menyelinap melewati mereka dan menuju Yingzhou. Mo Yebai bertanya, kita bisa langsung menyerbu. Lagi pula, sebagian besar ahli Yingzhou berada di pegunungan elang salju, dan pertahanan di tempat lain lemah. Kita bisa dengan mudah menyerbu Yingzhou. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak ingin mereka menyadarinya. Aku ingin mengejutkan mereka begitu kita masuk. Mo Yebai mengerti maksud Xiao Nunu. Jika mereka merencanakan serangan mendadak, mereka harus menyembunyikan keberadaan mereka dan tiba di Yingzhou dengan diam-diam. Jika mereka menyerang secara terbuka, meskipun pertahanan mereka lemah, mereka pasti sudah menyiapkan tindakan balasan. Aku mengerti. Mo Yebai mengangguk. Dengan pikiran, ia langsung berubah menjadi salah satu ahli Yingzhou yang baru saja dibunuhnya. Baik dari penampilan maupun auranya, ia identik dengan kultivator Yingzhou yang terbunuh. Mo Yebai bertanya, apakah kau perlu aku mengubah penampilanmu? Teknik transformasiku begitu kuat sehingga bahkan seorang kultivator alam dewa sejati tingkat rendah pun tak dapat mengetahuinya. Xiao Nunu langsung mengangguk, ya. Meskipun mengubah penampilannya tidak sulit bagi seseorang selevel Xiao Nunu, menyembunyikannya dari kultivator alam dewa sejati tingkat rendah pun masih cukup menantang. Mo Yebai kemudian melancarkan teknik transformasinya pada Xiao Nunu. Cahaya hitam putih menyelimuti Xiao Nunu,
dan penampilannya berubah dari Xiao Wuhen menjadi kultivator Yingzu lainnya. Kultivator Yingzu ini juga salah satu yang terbunuh sebelumnya. Keduanya bertukar pandang dan segera bertindak, menuju ke arah berlawanan dari pegunungan elang salju. 2 hari kemudian, Xiao Nunu dan Mo Yebai meninggalkan lembah kabut langit dan tiba di wilayah Kekaisaran Tianlan. Setelah pertempuran beberapa bulan sebelumnya, Kekaisaran Tianlan telah diduduki oleh Yingzu. Di kota Kekaisaran, banyak kultivator negara bayangan masih menjaga wilayah tersebut. Swiss, Xiao Nunu dan Mo Yebai, yang kini telah berubah menjadi kultivator negara bayangan, menghilang ke kota Kekaisaran Tianlan. Tak lama kemudian, beberapa kultivator negara bayangan datang untuk menanyai mereka. Jadi, Kepala Balai Lin Zhou, bukankah kau yang menjaga lembah kabut langit? Kenapa kau di sini? Salah satu kultivator negara bayangan menatap Mo Yebai. Mo Yebai dengan tenang menjawab, aku kembali ke negara bayangan atas perintah tetua kelima. Dalam perjalanan ke sini, Xiao Nunu dan Mo Yebai telah mendiskusikan cara menangani interogasi apapun di sepanjang jalan. Yang lainnya menjawab, benarkah? Apakah kau membawa surat perintah tetua kelima? Surat perintah. Pertanyaan ini benar-benar membuat Mo Yebai dan Xiao Nunu bingung. Mo Yebai bertanya, apakah Anda membutuhkan surat perintah? Kenapa saya tidak tahu? Pihak lain tertawa, Tuan Lin Zhou, ini perintah terbaru dari atas. Siapapun yang kembali ke provinsi bayangan membutuhkan surat perintah. Apakah Tuan Lin Zhou belum menerima kabar? Mo Yebai tetap tenang, memang, saya belum menerima perintah apapun. Saya menerimanya dari tetua kelima beberapa hari yang lalu. Pihak lain berkata, maaf, Tuan Lin Zhou, tetapi kami tidak bisa membiarkan Anda pergi tanpa surat perintah. Anda harus kembali dan meminta surat perintah dari tetua kelima. Mo Yebai berkata, tolong bantu saya dan selamatkan saya dari repotnya bola-balik. Pihak lain menggelengkan kepalanya, bukannya saya tidak ingin membantu Anda, tetapi perang antara kedua negara semakin memanas. Kami tidak boleh lengah. Bahkan jika kami membiarkan Anda lewat, para pembela di wilayah lain juga tidak akan membiarkan Anda lewat. Jadi, kalian berdua harus meminta surat perintah dari tetua kelima sebelum kembali. Mendengar ini, kilatan dingin melintas di mata Mo Yebai. Ia hanya ingin membantai abis orang-orang di hadapannya. Makhluk kuat di tingkat alam dewa sejati yang lebih rendah menyerang dengan mudah, seperti menghancurkan segerombolan semut. Namun, saat itu, Xiao Nunu meraih Mo Yebai dan berkata, Tuan, mereka benar. Perang antara kedua negara semakin sengit. Kita tidak boleh melanggar aturan. Ayo kembali dulu. Mo Yebai mengangguk, senyum tersungging di wajahnya. Ia menyapa para kultivator Yingzu yang menjaga Kekaisaran Tianlan. Kalau begitu, mari kita kembali ke tetua kelima. Selamat tinggal, semuanya. Para kultivator itu menjawab, tidak, aku tidak akan mengantar kalian. Para kultivator yang menjaga Kekaisaran Tianlan tidak meragukan identitas Mo Yebai dan Xiao Nunu. Lagi pula, teknik transformasi Mo Yebai tidak terdeteksi bahkan oleh mereka yang berada di tingkat dewa sejati yang lebih rendah, apalagi para kultivator dewa kekosongan ini. Sesaat kemudian, Xiao Nunu dan Mo Yebai meninggalkan ibu kota Kekaisaran Tianlan. Mo Yebai berkata, sepertinya metodemu tidak akan berhasil. Nadanya diwarnai sarkasme. Xiao Nunu telah meremehkan kewaspadaan Yingzu. Ia pikir ia bisa lolos dengan menyamar sebagai kultivator Yingzu, tetapi ia tidak menyangka pertahanan Yingzu begitu ketat sehingga ia bahkan membutuhkan surat perintah dari atasan untuk kembali ke wilayah Yingzu. Mo Yebai melanjutkan, kalau memang tidak berhasil, bunuh saja mereka. Xiao Nunu menjawab, kalau kau bisa membunuh mereka, aku pasti sudah memintamu melakukannya sekarang. Aku sudah bilang aku tidak ingin membuat musuh waspada. Daerah perbatasan Yunzu penuh dengan orang-orang dari Yingzu. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan dikepung dari segala arah. Daerah sekitarnya sudah diduduki oleh Yingzu. Lagi pula, pegunungan Snow Eagle tidak jauh dari sini. Jika kau menerobos masuk, kau tidak hanya akan menarik perhatian orang-orang kuat dari Yingzu, tetapi juga menjadikanmu sasaran empuk. Mo Yebai berkata, jadi, apa kau punya cara yang lebih baik? Menurut Mo Yebai, mustahil bagi Xiao Nunu untuk menyelinap ke Yingzu tanpa diketahui. Bunuh saja mereka, pergi ke pegunungan Snow Eagle untuk membantu 4 sekte Yunzu, atau terus mencari tempat persembunyian. Xiao Nunu tidak menjawab Mo Yebai. Dengan sebuah pikiran, ia membuka surga Gua Pancer.
Kau tetap di dalam. Hah? Mo Yebai tertegun, kenapa? Xiao Nunu menatapnya dengan dingin, kau tidak perlu bertanya lagi. Mo Yebai menjawab dengan acuh tak acuh, baiklah. Meskipun tampak tenang di permukaan, Mo Yebai masih sangat kesal di dalam hatinya. Ia bergumam, aku ingin melihat trik apa lagi yang bisa kau gunakan. Xiao Nunu melanjutkan, jika kakak senior Xiao bertanya, kau tidak perlu banyak bicara, katakan saja aku punya rencana sendiri. Mo Yebai mengangguk, lalu bergerak dan melesat masuk ke gua pancer. Setelah surga gua pancer tertutup, Xiao Nunu berkata kepada Dewi Pembunuh, senior, sepertinya aku harus mengandalkan teknik melarikan diri dari kekosongan besarmu. Dewi Pembunuh menjawab, sudah kubilang sejak lama, metodeku adalah yang paling sederhana. Xiao Nunu menjawab, aku hanya tidak ingin kau menghabiskan terlalu banyak energi. Dewi Pembunuh berkata, tidak masalah, aku sudah mempertimbangkan semua yang bisa kau pikirkan. Xiao Nunu bertanya, ngomong-ngomong, bolehkah aku mempelajari teknik melarikan diri dari Kekosongan besar milikmu. Kalau aku mempelajarinya, rasanya seperti punya kartu truf tambahan. Dewi Pembunuh menjawab, kultivasimu saat ini belum cukup. Kita bicarakan nanti saja. Xiao Nunu mengangguk, ya, aku mengerti. Dewi Pembunuh tidak berkata apa-apa lagi, mulai. Akhirnya, Xiao Nunu memilih teknik melarikan diri dari kekosongan besar milik Dewi Pembunuh. Hanya teknik ini yang memungkinkannya melintasi dua benua secara langsung, dari Yunzu ke Yingzu tanpa diketahui siapapun. Xiao Nunu telah membiarkan Mo Yebai memasuki gua langit pancer untuk menyembunyikan jurusnya dan mencegahnya terungkap. Xiao Nunu menangkupkan kedua tangannya dan dengan cepat membentuk segel, dan segel pagoda emas pancer di badannya langsung mengendur. Bersambung. Demikianlah kisah Pagoda Mas Pancer dengan durasi hampir 1 jam ini. Kita akan lanjutkan lagi di part selanjutnya di kemudian hari. Tetap bersama dengan Suara Serak.